Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Dan apa kabar Dokter Ajeng? Baik, alhamdulillah. Gimana Dokter Raisa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, kita adalah dokter internship yang sedang bertugas di Rumah Sakit Islam Wonosobo ya. Dan tentunya hari ini kita sudah siap nih untuk mengisi sesi podcast mengenai strategi menghadapi PPKM yang baru saja dicabut pada 30 Desember 2022 yang lalu. Ya Dokter Ajeng, jadi kita udah 3 tahun yang lebih kurang menghadapi COVID-19 dengan PPKM-nya juga. Menurut Dokter Ajeng gimana dok? Iya, jadi tentunya keputusan pemerintah untuk mencabut PPKM ini sudah diputuskan dan kemudian juga sudah dipertimbangkan dengan sangat detail. Selain karena memang kasus COVID sendiri sudah menurun dan cukup bisa dikendalikan, kemudian juga imunitas masyarakat yang semakin hari semakin baik, makin kuat, kemudian juga tenaga kesehatan yang sangat memadai sekarang. Tentunya itu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mencabut PPKM ini. Iya betul sekali. Bahkan menurut dari website Kemenkes sendiri bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah memutuskan dan menimbangkan PPKM dicabut selama sekitar 10 bulan ya. Dan berdasarkan dari instruksi Menteri Dalam Negeri 2022, PPKM ini sudah boleh dicabut karena kita sudah memenuhi standar WHO dalam pemenuhan imunitas masyarakat Indonesia. Di mana alhamdulillah kita sudah mencapai 86% cakupan imunisasi. Baik itu dosis 1, 2, dan 3 walaupun ada perbedaan dari segi coverage imunitasnya, tetapi untuk keseluruhan sudah 86%. Sehingga tentunya ini menjadi suatu hal yang membuktikan bahwa PPKM ini sudah boleh dicabut oleh pemerintah ya Dokter Ajeng. Iya benar banget. Emang semuanya ini emang mesti berubah ya. Iya, maksudnya emang ini semua perubahan, emang kita step by step, yang penting kita pasti gitu. Betul. Jadi menurut Dokter Raisa sendiri PPKM yang sudah diterapkan ini menurut Dokter Raisa ini efektif nggak dalam menurunkan kasus COVID sendiri? Iya, jadi kalau menurut saya PPKM ini sebenarnya sudah efektif untuk selama kita menghadapi COVID-19. Bayangkan kata PPKM tentu pandemi COVID-19 ini masih berlanjut dan tanpa kita sadari dengan masyarakat yang mematuhi dalam penggunaan masker misalnya, kemudian tracking dengan peduli lindungi, kemudian juga antri untuk vaksinasi gitu ya. Itu merupakan suatu andil Indonesia untuk membuat pandemi ini bergerak menjadi endemi di tahun ini. Dan tentunya ini merupakan salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia bahwa COVID-19 ini harus dieradikasi oleh tiap negara dengan masyarakat yang patuh dan juga dengan kewaspadaan yang meningkat. Dan tentunya saya rasa dengan adanya PPKM kemarin juga membentuk satu kewaspadaan untuk kita ya. Misalnya dengan lebih aware, bawa masker untuknya jaga-jaga kalau ada di tempat keramaian, di tempat yang tertutup, seperti misalnya kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan misalnya. Ya jadi ini suatu hal yang membuat kita lebih belajar lagi nih untuk lebih sadar terkait dengan prokes-prokes yang bisa kita lakukan, yang mudah kita lakukan di keseharian kita, sehingga terhindar dari penyakit infeksi termasuk COVID-19. Iya, betul. Jadi memang ini untuk dari banyak pihak juga turut membantu untuk kesuksesan PPKM ini sendiri, nggak cuma dari pemerintah, dari masyarakat juga dengan mematuhi peraturan juga sudah cukup membantu begitu ya. Benar-benar banget, memang kolaborasi semua lini masyarakat sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau menurut Dokter Ajeng, kira-kira PPKM ini cenderung membawa dampak yang positif atau negatif sih sebenarnya? Ya, jadi emang ini tuh menimbulkan banyak diskusi, banyak opini gitu ya di masyarakat kita ya. Jadi memang untuk dampaknya sendiri, untuk dampak positifnya sendiri itu ya seperti yang Dokter Raisa bilang tadi, memang banyak memberikan dampak positif. Salah satunya ya menekan penyebaran COVID-19 sendiri. Iya. Kemudian juga yang bisa kita lihat juga sekarang sudah banyak yang menerapkan ya, bahkan sampai sekarang ya dari 3 tahun belakangan ini sudah mulai ada work from home dan sampai sekarang masih diterapkan. Tentunya itu bagus juga saya pikir dalam memajukan di bidang teknologi tentunya ya. Jadi semua masyarakat memang tadinya merasa dipaksa supaya bisa
update dalam teknologi ini. Namun sekarang saya lihat memang sepertinya sudah terbiasa dan sudah cukup nyaman dalam melakukan ini. Malah beberapa ada yang memang lebih nyaman untuk bekerja di rumah seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Menurut Dokter Raisa sendiri? Iya, jadi sebenarnya segala sesuatu itu kalau kita lihat dengan kacamata yang positif, pasti positif. Tapi terlepas dari itu pasti juga ada negatifnya dong. Nah, hebatnya memang PPKM ini memang sebuah apa ya, keniscayaan ya. Nggak ada yang nyangka dong kita hidup di balik dinding rumah, kerja di balik dinding rumah, interaksi sosial sekedar dari chat-chatan ya gitu ya. Iya. Cuman mau nggak mau memang baik itu dampak positif dan negatif PPKM, ketika itu kita memang perlu ya. Bayangin memang udah ada gelombang COVID-19 gitu yang tanpa disadari dunia ini tengah carut marut dengan COVID-19, jadi memang harus ya. Cuman kalau dibilang ke bawah nyaman mungkin aja karena WFH tadi emang satu peluang ya bagi banyak orang untuk membuka peluang pekerjaan baru. Mungkin itu juga lebih surplus untuk perusahaannya dengan orang-orang karyawannya itu kerja di rumah. Tapi ya gitu, kita harus move on kali ya, nggak bisa yang terus-terusan di PPKM karena secara nggak tanpa kita sadari. Ya kita juga sering dengar ya dari kasus kesehatan kayak mental illness gitu, orang banyak yang merasa isolated dengan tinggal di rumah karena PPKM yang membatasi ruang gerak kita. Iya betul, jadi memang tingkat kecemasan, Betul. kemudian depresi karena memang kurangnya sosialisasi secara tatap muka langsung, kemudian juga ya tidak bisa dipungkiri memang ini menjadi keterbatasan. Kemudian juga jadi kurangnya lapangan kerja karena kan nggak semua perusahaan itu bisa online. Ada beberapa perusahaan yang harus offline gitu. Jadi ya memang itu menimbulkan banyak kurangnya lapangan kerja sehingga meningkatkan juga tingkat seperti depresi pada masyarakat. Kemudian juga karena di rumah aja kurangnya bergerakan, kurang olahraga, akhirnya banyak juga timbul penyakit-penyakit seperti diabetes, kemudian juga obesitas. Itu cukup banyak sih saya lihat di masyarakat seperti itu. Jadi memang PPKM yang membuat kita nyaman di rumah ini secara nggak langsung memberikan efek sedentary lifestyle ya. Dimana kita kerja apa-apa tuh sambil duduk, ya kan? Apa-apa sambil duduk. Jadinya bukan lagi COVID yang the only target dari Kemenkes kita, tapi yang double burden kayak obesitas tadi juga jadi tambahan masalah gitu ya di tengah COVID-19 ini. Belum lagi nanti penyakit kardiovaskular atau jantung pembuluh darahnya gitu kan. Karena itu tadi ya, kurang interaksi dan kurang gerak juga. Bener banget sih. Kemudian setelah ini nih, kan kita udah selesai nih PPKM berarti. Menurut Dokter Raisa gimana sih dampaknya setelah PPKM ini berakhir? Oke, iya. Jadi sebenarnya PPKM berakhir ini dampaknya itu adalah bisa aja ya. Mungkin termasuk aku juga nih ngerasa, wah kayaknya udah selesai nih COVID-19. Dan secara kasat mata aku lihat teman-temanku juga yang khususnya bukan dari bidang kesehatan merasa bahwa COVID ini sudah berakhir gitu. Padahal nyatanya walaupun pandemi ini sudah dilepas ya namanya statusnya oleh WHO, tapi jadi endemi loh. Jadi dia tuh masih sifatnya itu ya endemi, kayak malaria itu endemi. Jadi itu emang masih ada. Kita nggak bisa menafikan itu dan tentu perlu ada kewaspadaan yang harus kita bawa ke dalam keseharian kita. Ya jadi kayak misalnya kita harus waspada bawa masker, bawa hand sanitizer, tracking Peduli Lindungi di tempat-tempat yang memerlukan Peduli Lindungi. Jadi jangan dibuang tuh aplikasinya dulu karena masih ada COVID-19. Terus juga vaksinnya, mungkin ada teman-teman yang baru 1 atau 2 dosis, langsung aja dilengkapin 3 dosisnya. Dan kalau kita nakes harus segera lengkapi dosis keempat misalnya. Nah hal-hal kayak gitu yang nggak boleh kita lupakan karena pada dasarnya ingat ini walaupun kita pandemi COVID sudah jadi endemi, bukan berarti COVID-19 itu sudah berakhir gitu ya. Betul banget Dokter Raisa. Iya gitu sih. Jadi tuh kalau dibilang PPKM selesai, aku sih lebih merasa gimana ya, kita harus siap gak sih Jom? Iya ya benar, kan? kita harus tetap waspada ya. Bener banget, harus move on nih. Tapi harus move on gitu. Jadi udah boleh nih buat kegiatan yang apa itu kondangan atau kegiatan yang masif, tapi tetap siap sedia untuk yang alat-alat bahan-bahan yang bisa kita jadikan shield perlindungan dari COVID-19 gitu ya. Iya benar banget. Tapi kira-kira setelah PPKM ini berakhir, menurut Dr. Ajeng apa sih kemungkinan yang bisa terjadi setelah pencabutan status PPKM oleh pemerintah? Iya, pastinya setelah dicabut ini mobilisasi
masyarakat pasti akan tinggi, Iya. akan mulai ada kerumunan, Iya. akan mulai meningkat semuanya. Kemudian juga tapi kalau kita pikir-pikir lagi, banyak loh terbentuk hal-hal baru setelah PPKM ini, Iya. iya kan? Salah satunya itu seperti udah kebiasaan pakai masker. Jadi saya lihat ya beberapa masyarakat juga udah seperti sudah nyaman gitu pakai masker. Jadi saya pikir mungkin ke depannya akan tetap masyarakat menggunakan masker seperti itu. Kemudian juga yang penting sih nanti harapannya ekonomi akan semakin membaik tentunya kan. Iya. Kemudian untuk penurunan kasus-kasus COVID sudah pasti. Iya. Sama ya untuk masyarakat tetap menjaga yang sudah diterapkan sebelumnya gitu. Benar. Karena tanpa kita sadari sebenarnya PPKM kemarin yang mengajarkan kita untuk cuci tangan 6 langkah, belum lagi menghindari kontak erat dengan orang-orang yang sedang sakit infeksinya, itu juga merupakan langkah-langkah untuk menuju kesehatan untuk bebas dari penyakit infeksi ya, tidak hanya COVID-19. Tapi karena kita kemarin di tahap yang masa COVID-19, tentu itu lebih difokuskan agar kita fokus mencegah diri kita dan keluarga kita, orang terdekat kita dari COVID-19. Tapi sama-sama menguntungkan ya, Jang, kalau kita misalnya bisa meneruskan apa yang sudah kita pahami dari PPKM kemarin sebenarnya ya, dari yang jaga jarak, yang menjaga kebersihan, cuci tangan 6 langkah, itu betul-betul sebuah menurutku ya pukulan lah untuk kita semua bahwa penyakit infeksi ini memang udah harus kita cegah, bukan mengobati lagi nih tahapnya sebenarnya ya. Iya, harus dicegah gitu sebelum kejadian. Iya memang, jadi emang semoga nanti ke depannya juga ini akan terus diterapkan. Benar. Dan bisa meningkatkan angka kesehatan di Indonesia tentunya. Iya. Jadi menurut Dr. Aisyah, gimana strategi yang telah disiapkan dalam menghadapi transisi ini? Iya, kalau menurut saya itu yang paling pertama adalah pengetahuan ya. Kita harus melek literasi nih dengan berbagai macam informasi yang silih berganti gitu tentang COVID-19. Walaupun ini udah bukan yang sangat baru ya, tapi kita kan tahu ya belakangan ini ada yang varian baru lah macam-macam. Sampai ada yang bilang kok nggak selesai-selesai sih ini COVID, ada aja tuh anaknya ya dari yang Omicron, yang XBB segala macam. Nah ini sebenarnya memang itulah kenyataannya. Memang si virus corona ini mudah sekali untuk bereplikasi dan mudah untuk menjadi varian yang baru. Dan ini merupakan suatu kenyataan yang nggak boleh kita kesampingkan seperti itu. Karena semakin banyak varian yang baru, yang kita tahu juga itu semakin cepat replikasi dan penyebarannya gitu ya. Dan saya rasa ini salah satu cara untuk bisa meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencegahan COVID-19 ini adalah dengan menangkal hoax juga. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa nih coba cek di covid19.go.id, di situ ada Hoaxbuster, kemudian ada juga Turn Back Hoax, itu bisa teman-teman cek di websitenya. Tentu bisa kita tuh kalau dapat informasi bisa dicek dulu di situ supaya nantinya oh ini kira-kira hoax atau bukan. Jangan langsung kemakan dengan berita-berita yang kurang terpercaya gitu misalnya ya. Kemudian juga selain literasi, yaitu adalah menjaga kesehatan dengan cuci tangan 6 langkah. Ini penting banget Dr. Ajeng menurutku, karena itu sangat-sangat mudah, sangat murah, dan sangat efektif melebihi hand sanitizer sendiri ya. Ya itu benar ya. Terus juga makan makanan yang bergizi, olahraga karena kita juga lagi PPKM lagi, udah makin leluasa dong untuk olahraga di luar. Iya, jadi menurutku itu strategi yang sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang suka luput ya dari masyarakat dan bahkan kita sendiri aja. Iya gitu sih strateginya menurutku. Iya, kalau Dr. Ajeng gimana? Mungkin ada strategi tambahan dari Dr. Ajeng? Dulu ya, sorry. Lanjut. Jadi harapannya sendiri ya, untuk diharapkan masyarakat itu tidak melupakan kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi Dr. Aisyah udah sampaikan, tidak melupakan kebiasaan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian kalau bisa menghindari kerumunan, apalagi yang di tempat tertutup atau yang ventilasinya kurang seperti itu. Terus kemudian juga jangan dilupakan mengenai etika batuk, etika bersin, itu juga penting sekali. Iya. Ya walaupun PPKM sudah dihapuskan, kebiasaan tersebut saya pikir udah melekat banget ya di kehidupan kita sehari-hari begitu. Iya, kalau menurut aku juga dari strategi yang bisa kita terapkan setelah PPKM ini dicabut adalah dengan yang pertama adalah meningkatkan literasi masyarakat. Ya tentunya ini
banyak banget ya sekarang informasi itu dari Twitter, dari Instagram, ya dari media sosial lah ya, Iya. yang sangat-sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, tapi kekurangannya adalah tingkat kredibilitas informasi itu gitu ya. Kadang-kadang masyarakat suka langsung mengiyakan dan share lagi nih info-info yang didapatkan ke masyarakat yang lain. Nah, padahal kita perlu tahu dulu ini hoax atau bukan gitu. Jadi bisa dicek di covid19.go.id misalnya, atau turn back hoax, itu bisa langsung kita cek kebetulnya gimana, dan itu juga salah satu hal yang bisa kita jadikan langkah yang membantu pemerintah juga ya, supaya apa-apa yang udah diterapkan di masyarakat, baik itu informasi yang sesungguhnya atau misalnya peraturan yang sudah ada itu diiyakan gitu dengan pengetahuan yang tinggi juga oleh masyarakatnya. Dan tentunya dengan pengetahuan yang memadai dari masyarakat juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah COVID-19. Itu sih menurut saya. Dan yang kedua adalah cuci tangan 6 langkah tadi, yang tentunya itu satu hal yang mudah, murah, dan lebih efektif ketimbang pakai hand sanitizer loh. Padahal faktanya gitu. Walaupun kita nggak bisa selalu basah tangan ya, cuci tangan di wastafel atau di air mengalir, tapi at least kita tahu, oh cuci tangan yang benar itu 6 langkah, dan itu sangat-sangat efektif untuk mencegah penyakit infeksi seperti COVID-19. Dan juga seperti olahraga, makan makanan bergizi, itu satu hal yang juga tanpa kita sadari itu membantu kita untuk lebih bagus imunitasnya dan mencegah diri kita dari COVID-19. Iya, betul. Iya. Apalagi karena memang ada kesempatan kemarin sempat PPKM, kita juga banyak wirausaha baru yang seperti masak dari rumah. Iya. Nah, itu juga harus diperhatikan, kalau misalnya nanti gimana cara mendapatkan nutrisi yang baik semuanya. Jadi kita memang harus banyak-banyak membaca, menelaah segala macam supaya nanti ke depannya juga bisa menciptakan Indonesia yang sehat, kemudian tingkat kesehatan juga meningkat begitu. Terus seperti yang Dr. Raisa bilang tadi, juga kita harus bisa menjaga pola makan kita. Entah kenapa semenjak PPKM ini emang tinggi banget, cukup tinggi angka-angka obesitas. Apalagi di sekitar saya banyak nih yang bilang, duh kok berat badannya naik terus ya selama COVID ini gitu. Karena memang kurangnya olahraga juga. Jadi itu memang harus mulai dibiasakan lagi gitu. Iya, di rumah terus ya. Iya. Iya, jadi sebenarnya karena memang pencabutan PPKM ini mengubah status COVID-19 dari pandemi jadi endemi, kita perlu tahu nih teman-teman bahwa sebenarnya yang membedakan itu adalah prediktabilitasnya. Ketika pandemi ini, ketika sesuatu penyakit seperti COVID-19 disebut sebagai pandemi, itu berarti masih kurang pasti gitu kondisinya, gimana sih ke depannya ke masyarakat, karena pandemi ini kan luas sekali ya, mencakup lebih dari satu benua, jadi terkesan seperti tidak pasti. Tapi sekarang masyarakat itu udah tahu loh, dan di tracking oleh pemerintah Peduli Lindungi. Kemudian juga data-data dari Kemenkes itu juga sudah lebih update dari hari ke hari, karena memang tracking yang dibuat oleh pemerintah supaya COVID-19 ini lebih di data, baik itu kasusnya, cakupan imunisasinya itu lebih terukur, membuat COVID-19 ini tidak cocok lagi disebut dengan pandemi. Sudah ada kepastian dengan COVID-19 ini, seperti penyakit lainnya juga. Jadi berubah statusnya menjadi endemi. Cuma sekali lagi ya kita ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa COVID-19 ini belum berakhir, dan penting banget buat kita supaya lebih aware lagi untuk mencegah diri kita dari penyakit infeksi. Tidak hanya COVID-19 ya. Semuanya benar banget. Karena tadi yang kita tadi sampaikan itu juga merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita dari penyakit infeksi lainnya gitu ya. Baik itu tipes atau lain-lain, itu bisa dicegah dengan tadi kebersihan dan kesehatan tubuh gitu. Iya, betul banget. Iya, Jeng. Terus Jeng, kalau misalnya menurut kamu, kira-kira ada nggak sih saran atau tips untuk masyarakat supaya lebih terjaga kesehatannya dan terhindar dari COVID-19 ke depannya nih ketika PPKM sudah dicabut? Iya, tadi sebenarnya udah banyak disebutkan ya dari tetap menerapkan yang kemarin sudah kita lakukan, seperti rajin cuci tangan, kemudian untuk etika batuk dan bersin. Iya, etika batuk bersin. Terus juga menghindari kerumunan di tempat yang kurang ventilasi, kemudian juga kalau mau dibilang tidak kumpul bersama atau makan bersama mungkin udah susah banget kali ya untuk menerapkan itu. Iya. Udah jarang juga. Kemudian juga itu dari dalam diri kitanya juga meyakinkan kalau memang kita bisa melakukan ini, terus juga
menjaga imunitas. Itu yang terpenting sih. Karena kalau memang imunitas kita sendiri sudah kuat, ya Iya, insya benar. Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit. Betul. Dan kalaupun kita misalnya nih ya, saya kena nih COVID-19 atau penyakit infeksi, dengan kita menjaga imunitas kita dan lebih membiasakan perilaku hidup yang bersih dan sehat, ketika terkena pun gejalanya nggak seberat mereka yang lasa-lasa ini ya, yang nggak patuh ini dengan peraturan PPKM dan iya peraturan-peraturan yang terkait dengan pencegahan tadi gitu ya teman-teman. Dan tentunya Sobat RSI juga kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada masyarakat supaya juga mengejar ketertinggalan dosis vaksin ya, karena nggak bisa dipungkiri memang dari data Kemenkes juga bisa teman-teman cek juga di websitenya Kemenkes, jauh banget ketimpangan yang untuk kecukupan dari dosis ketiga sama dosis kedua gitu. Iya, Jadi dosis betul. tiga ini masih sekitar 2 juta apa berapa gitu. Intinya masih cukup sedikit. Nah, jadi ini teman-teman yang baru dapat 2 dosis jangan langsung berpuas hati gitu ya. Harus dipenuhi gitu dosis ketiganya supaya lebih kuat lagi nih untuk bisa menjaga imunitas teman-teman semua gitu. Iya, betul. Kalau bisa dikejar ketinggalan imunisasinya Iya. selama memang masih di cover pemerintah gitu. Iya, selalu di cover juga, benar-benar banget. Iya, karena gak bisa dipungkiri segimanapun kita jaga makanan, segimanapun kita olahraga banget nih, misalnya jadi atletis nih gara-gara olahraga untuk menjaga kesehatan, tanpa vaksin itu jadi lebih berat ya untuk tubuh kita menangkal penyakit itu, termasuk dari COVID-19 juga. Iya, jadi again kita tingkatin pengetahuan kita tentang COVID-19 dan juga tidak bosan untuk menerapkan pencegahan karena pencegahan tentunya lebih baik daripada mengobati gitu ya. Kalau PPKM sudah dicabut. Ngomong-ngomong aja kalau di tempat kamu kemarin PPKM itu gimana sih pendapat masyarakat ketika PPKM diberlakukan di tempat kamu? Ya, awalnya memang mobilitas di tempat aku sendiri itu memang tinggi sekali ya. Sebelum COVID itu memang macet di mana-mana, polusi yang luar biasa. Cuman tiba-tiba ada PPKM ini, memang semuanya itu kaget ya. Semuanya itu benar-benar berubah. Jalanan sepi, mobilitas sangat kurang di luar. Kaget ya? Kaget semua. Kemudian banyak toko-toko yang tutup juga gitu. Jadi memang beda banget. Kemudian untuk satgas COVID sendiri itu tersebar di berbagai macam daerah ya untuk di kota saya sendiri. Jadi memang benar-benar ketat sekali gitu. Jadi ya penurunannya juga lumayan gitu per harinya untuk kasus COVID sendiri gitu. Okay. Kalau di tempat Dokter Raisa sendiri gimana? Oh iya. Sebelumnya ini kayak sebenarnya sih belum tahu deh dia mana nih asal Terajeng. Oh iya. Gitu kan nih. Iya benar. Saya asal dari Jakarta, dari Jakarta Pusat tepatnya begitu. Jadi bisa banget teman-teman, Jakarta sebagai ibu kota tuh jadi pasti segimana ramai sebelum PPKM, setelah PPKM, waduh itu udah ditekan habis-habisan ya dengan satgas di mana-mana gitu. Dan tentunya PPKM jadi satu kunci ya supaya COVID-19 ini aman terkendali di Jakarta Pusat ya. Iya benar. Jadi jadi Dokter Raisa ini asalnya dari Aceh ya. Benar. Saya itu penasaran banget kalau di Aceh itu gimana sih? Gitu. Ya sebagai pendatang dari yang paling barat di Indonesia nih ya, dari Sumatera ya, dari Aceh khususnya. Jadi memang awalnya itu denial banget ya dengan COVID-19 dan ya berhubung ini baru dan tidak terlihat seperti itu. Jadi banyak yang denial ketika diterapkan harus pakai masker, harus cuci tangan 6 langkah, belum lagi kemana-mana terbatas gitu ya. Sekolah pada online semua gitu ya. Ya jadi ini again ini kayak memang keniscayaan lah PPKM di Aceh sendiri. Terus memang jadinya sulit untuk diterapkan. Tapi nggak dipungkiri memang butuh waktu ya. Sesuatu yang transisi itu kan butuh waktu. Jadi ketika awal banyak yang denial, cuman dalam kurun waktu 1-2 bulan itu sudah mulai dipatuhi dan ya karena pun untuk yang instansi-instansi seperti kedinasan maupun sekolah kan menerapkan yang work from home, study from home gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti udah makin terasa gitu. Jadi memang sangat challenging sih menurut saya ketika PPKM dicabut. Apakah masyarakat ini masih aware nggak ya dengan tata cara pencegahan tadi? Cuman ya gitu, karena dia hampir 3 tahun ya lumayan nih ya masyarakat kita dididik supaya PPKM ini terbiasa gitu. Jadi iya saya rasa ini udah waktunya memang sudah tepat bagi pemerintah juga yang sudah menimbang lebih kurang 10 bulan ya. 10 bulan tuh mempertimbangkan cabut PPKM pasti satu hal yang berat dan besar gitu. Jadi menurut saya iya
Iya, mungkin nggak seketat terajang ya, di mana Satgas di mana-mana nggak gitu banget sih, tapi lebih kayak karena pemerintah daerahnya itu menerapkan yang kegiatan di rumah, jadi mau nggak mau pasti ke bawah dong suasananya. Hmm. Kayak Lebaran juga dibatasi kan dengan Hmm. COVID-19 gitu. Untuk mobilitas sendiri di Aceh itu sama, apakah dibatasi atau tetap di luar masih rame? Dibatasi sih, cuman di penghujung 2022 itu udah mulai rame juga. Jadi ketika sebelum PPKM dicabut, itu bukan di akhir ya, di tengah sampai akhir 2022 itu memang udah mulai ini juga keluar, kayak ke masjid udah rame juga gitu. Itu sih. Mungkin agak sedikit beda ya dari segi apa namanya kepatuhannya. Cuman lagi-lagi ya kita nggak bisa selalu menyandarkan diri kita ke COVID-19 sebagai Iya. alasan gitu. Betul. Iya, bener banget. Iya, belum lagi kan seperti yang kita tahu, ada banyak jenis vaksin untuk COVID-19, baik itu yang misalnya COVAX atau misalnya Pfizer. Nah, ini kan potensinya sih beda-beda ya. Kalau misalnya kita pakai yang vaksinnya itu yang Pfizer atau yang Moderna ya, itu yang mRNA itu memang walaupun efek sampingnya lebih gampang kadang lebih atau demam, tapi nggak bisa dipungkiri memang dari succession rate-nya itu lebih tinggi untuk mereka yang mendapatkan vaksin mRNA. Jadi mungkin teman-teman nanti yang mau melengkapi dosis ketiga atau keduanya itu bisa dilengkapi dengan yang vaksin seperti itu, yang mRNA supaya lebih lebih terproteksi lah gitu dari virus COVID-19. Iya, terajang kayaknya memang ini ya, takut gak sih sebenarnya tiba-tiba nanti ada muncul gelombangnya lagi kalau kita nggak patuh gitu ya. Benar banget. Iya. Ya, walaupun memang sekarang katanya imunitasnya sudah lebih kuat masyarakat, kemudian juga tenaga kesehatannya juga sudah lebih siap dalam menghadapi gelombang terbaru. Cuman kita mesti memang tetap waspada gitu. Seperti yang Dr. Raisa bilang tadi, lebih baik menghindar ya daripada kita harus terulang lagi seperti itu. Bener banget, cermat banget ya karena belum lagi tuh kalau udah kena COVID-19 nanti ada yang jadi DM lah ya, stroke, belum lagi nanti jadi ini mudah terkena penyakit paru gitu-gitu. Bahkan penelitian terbaru juga menyampaikan nanti ada perubahan virus di otak kita. Jadi kayak ruang-ruang di otak kita tuh lebih sempit gitu dengan ada yang pernah riwayat COVID-19. Jadi satu hal yang menurut saya sangat merugikan. Mungkin nggak terasa ya sekarang, tapi later on itu bisa sangat terasa dan merugikan bagi kita yang enggak waspada dengan COVID-19 seperti itu. Iya, jadi lagi-lagi walaupun pandemi bukan lagi status COVID-19, tapi dengan dia sebagai endemi yang sekarang bukan berarti COVID-19 sudah berakhir ya. Iya. Oke. Kalau Dr. Ajeng sendiri kira-kira optimis gak nih dengan kita yang udah dicabut PPKM-nya gitu di Indonesia? Iya, kita memang harus optimis ya, selalu optimis gitu ya. Iya. Supaya ya memang ke depannya pasti nanti ada challenge yang baru lagi. Betul. Cuman saya pikir dengan kita sudah melewati sesuatu yang besar ini, ke depannya akan lebih mudah insya Allah. Iya, benar. Ya mau nggak mau sesuatu itu ya memang memakan waktu ya. Iya, betul. Perlu pembiasaan. Iya. Iya, jadi setelah pembahasan kita tadi, kita nih sekarang kan lagi ada di Kota Wonosobo nih. Iya. Emang hal yang baru sih buat kita untuk bisa berada di sini. Kemudian juga adaptasinya. Untuk Dr. Raisa sendiri, gimana dok dari Aceh sendiri dibandingkan dengan di sini gitu? Iya. Dari segala macam segi, dari mungkin makanannya atau itunya. Oh iya, jadi kalau awal-awal nyampe sini tuh sebenarnya lumayan terasa bedanya ya. Misalnya kayak makanannya kalau di sana tuh lebih banyak yang pedes banget. Iya, asam-asinnya lebih banyak nih keberagaman yang rasa-rasa gitu. Tapi lambat laun di minggu pertama di sini, alhamdulillah udah mulai kebiasa lah ke bawa makanan di Wonosobo. Sebenarnya bisa aja sih request yang pedes, walaupun pedesnya agak beda ya kayaknya. Mungkin beda rempah-rempahnya kali ya, saya juga kurang paham. Tapi sebenarnya sih kalau dari segi makanan lumayan effort juga untuk membiasakan itu. Cuma mungkin karena saya tipikal yang nggak terlalu milih-milih ya bisa aja gitu. Toh juga enak yang makanan di Wonosobo. Belum lagi orang-orang di Wonosobo menurut saya cukup welcoming ya untuk orang-orang pendatang itu baik-baik,
mau dituntun gitu kalau misalnya saya nggak tahu kemana, atau bentar-bentar dari perawat yang di sini selama saya internship juga sering merekomendasikan tempat-tempat wisata, berhubung Wonosobo gitu loh ya, Iya. maksudnya udah deket sama Dieng, jadi emang yang bentar-bentar tuh pasti diimbau udah kemana aja dong, udah ke gunung ini Iya. belum, udah ke sini belum. Jadi saya merasa nggak kesepian gitu walaupun jauh dari keluarga yang di Aceh kayak gitu sih, Jeng. Kalau Ajeng ngerasa gitu juga nggak, atau mungkin ada gimana gitu cerita adaptasinya Ajeng selama di sini? Iya, mungkin dari suhu ya, itu memang Oh beda iya. banget sama Oh di iya, Jakarta. bener banget. Di sana tuh memang panas banget. Oke. Terus juga ya di sini tuh dingin, enak. Terus walaupun kadang suka ini ya bikin kita jadi makin Suka makan ya? suka makan, Ya, kalau jadi gitu malas juga. mau ngapa-ngapain. Tapi enak di sini, nggak butuh AC gitu kan. Jadi ya mobilitasnya jadi bisa tinggi gitu, bisa kemana-mana. Nggak keringatan juga ya? Iya, bener. bisa juga. Terus juga ya kalau seperti tadi Dokter Aisyah, kalau dari segi makan sih ya bisa aja sih, bisa diakalin lah pokoknya. Oh, atau emang nggak jauh beda nih dari Jakarta? Gimana, Jeng? Ya berbeda, di sini mungkin makanannya cenderung lebih manis daripada di Jakarta. Cuman ya bisa aja, kita tuh bisa masak sendiri. Terus juga kebetulan tempat tinggal saya juga dekat sama pasar, jadi ya bisa lah kalau masak-masak sendiri mah. Oh iya, jadi nggak terlalu yang berat gitu ya? Iya, enggak kok. Iya bener banget, kalau di Aceh tuh panasnya minta ampun, Masya Allah, pokoknya sampai 36 bisa tuh satu harian, dan emang beneran dekat pantai. Jadi oh iya itu juga, Jeng, kalau tempat aku itu pantai-pantai, kalau di sini kan gunung-gunung ya, jadi itu satu hal yang sangat membedakan. Satu, terus panasnya tuh keterlaluan, di sini dinginnya keterlaluan, jadi saya benar-benar merasakan kedua hal yang ekstrim di dua tempat. Ya itu sih yang menurutku ini. Sama kalau malam ya, di sini kayak cepet bobo ya, kalau yang di sini menurutku itu kayak jam 9 tuh udah mulai sepi. Kalau di Aceh tuh jam 12 masih rame, apalagi warung kopinya, waduh. Ya kalau kamu mungkin pernah dengar ya 1000 warung kopi ya, itu beneran terasa kok di Aceh, bener-bener warkop di mana-mana. Itu sih yang kerasa banget itu kalau di antara tempat-tempat gitu ya. Di Aceh sama di Aceh. Di Wonosobo emang lebih tenang banget sih. Kalau emang mau cari tempat buat menenangkan diri, emang tepat banget sih di sini. Iya benar, nggak saja tempat wisata ya. Iya benar. Jadi kadang tuh jam 8 tuh udah sepi, udah nggak kelihatan ada tanda-tanda. Kecuali lebih ke kota mungkin terasa dikit ya jam 8 gitu. Cuman di tempat dekat saya tinggal ya memang sepi banget, nggak kelihatan ada orang berlalu itu jarang. Iya, mungkin teman-teman kalau yang main ke Wonosobo nih, yang ikut jejak kita dan mau ke Dieng tuh sore-sore jam 5 tuh udah disuruh ke penginapan, udah sepi, bener-bener sepi. Tapi kalau misalnya taman kotanya masih ada lah ya, jam 9 lumayan gitu. Atau kita mungkin ya jam belum gitu eksplor tempat-tempat yang sebenarnya memang masih ramai banget gitu mungkin ya. Iya, cuma so far so good, very very good, merasakan pengalaman internship di sini, yang mana waktu itu aku benar-benar nggak kebayang loh, Jeng, nyampe ke Jawa Tengah di Wonosobo ya, yang harapannya dulu di Aceh, dapetnya di sini, ya nggak apa juga sih sebenarnya, jadi pengalaman yang tidak terlupakan lah insya Allah. Gitu. Iya, kalau Jeng sendiri mungkin ketika dulu milih-milih mana internship itu, nyangka nggak sih Jeng dapet di sini atau gimana? Nah itu dia, itu sama sekali sesuatu yang nggak terbayangkan sih sebelumnya. Memang awalnya kan pilihannya pasti yang di sekitar Jabodetabek gitu kan, atau di Jakarta. Cuman ya pengen aja cari pengalaman baru gitu, kita kesini gitu. Kemudian kebetulan memang ada teman-teman juga yang ikut bareng, jadi ya transisinya nggak terlalu berat lah gitu. Iya, aku juga nggak sendiri sih, berdua sama teman dari Aceh juga. Terus nggak bisa dipungkiri ya, Wonosobo lumayan familiar nggak sih? Maksudnya ada Diengnya gitu, kayak waktu ada di list wahana itu, wah iya tempat ini merupakan tempat yang terkenal, aku jadi yakin gitu. Awalnya gitu ya mungkin ya. Iya. Terus kalau dari orang-orangnya gimana, Jeng, menurut kamu selama internship di sini? Orang-orangnya ramah-ramah sih yang pasti, selalu tersenyum, beda banget sama di kota asal. Tapi ya seru sih, baik, membantu tuh. Kalau di tempat Raisa sendiri gimana? Kalau karakternya ya lumayan mirip sih, tapi mungkin kalau di sini lebih lembut ya orang-orangnya, nggak bisa aku pungkiri lebih lembut.
Tapi sama-sama baik. Aku juga yakin pasti sama-sama baik juga Jakarta. Oh iya, Cuman pastinya. mungkin ini ya, maksudnya Iya, sama-sama baik. Cuman kan framingnya ya di betul. awal. Cuman kan di sana memang mobilitasnya tinggi, kemana-mana serba cepet, waktu tuh berjalan cepet. Jadi ya Wih. semuanya tuh pada fokus aja. Gitu. Kelihatannya tuh Workaholic ya gitu ya, Jeng. workaholic. Oke, Gitu. kerasa sih. Ya di sana nggak gitu banget sih ya. Mungkin yang paling barat memang lumayan lebih slow aja. Iya. Terus mungkin teman-teman ada yang mau tahu juga nih, kita internship baru berjalan mau 2 bulan ya, Jang? Iya. Dan bakal setahun di Wonosobo, cuman untuk rumah sakit Islam Wonosobo ini kita ngejalanin internshipnya selama 6 bulan. 6 bulan. Dan 6 bulan lagi di puskesmas. Kalau Ajeng gimana puskesmasnya? Puskesmas Wonosobo 1. Iya, yang deket dari Deket, RSI. Saya iya. yang jauhnya di Garung. Tapi deket sama wisata ya katanya Iya, banyak. jadi kalau habis puskesmas langsung aja ya. Iya, katanya bagus di Garut, ntar banyak wisatanya juga. Jadi ya udah deh, temen jauh dari tempatku tinggal aja. Iya, jadi teman-teman selain kita ngomong-ngomong nih soal tadi ya tentang PPKM yang udah dicabut, kita juga mau nginfo ini, kita di sini sebagai dokter internship juga sangat merasa terbantu ya untuk proses adaptasi selama internship di RSI Wonosobo, dan insya Allah juga akan berlanjut di puskesmas kita masing-masing. Iya. Iya, Ajeng udah homesick gak sama Jakarta? Ya, homesick tipis-tipis ada lah, tapi Oke. aman kan soalnya banyak temennya di sini juga enak-enak temennya, orang-orangnya juga asik gitu, jadi ya nggak masalah lah. Iya, aku salut sih, nggak cuma teman-teman kita ya yang alhamdulillah Mm. bisalah kita ajak ini kerjasama, tapi untuk perawatnya juga membantu, dokter umumnya, spesialisnya juga banyak yang memberikan ilmu dan diskusi juga. Jadi Iya, di sini kita merasa value lah, ada banyak value yang bisa kita ambil baik dari segi pelajaran ataupun interaksi dengan orang-orang di sininya. Gitu. iya. Yang memang jadi kekhawatiran aku sendiri tuh mengenai kasus-kasusnya. Oke. Kira-kira bakal banyak nggak sih gitu pas awal-awal ya, sebelum pas milih gitu, kalau di Wonosobo tuh kira-kira variasi kasusnya sendiri bakal banyak nggak ya untuk penyakit-penyakitnya. Oke. Ternyata cukup lumayan ya variasinya. Iya. Lumayan banget gitu, jadi ya baik juga buat pembelajaran kita, untuk pengalaman kita gitu. Iya, betul-betul. Iya, dari penyakit infeksi, penyakit metabolik itu banyak di sini. Dan iya, jadi kita sambil belajar juga ya dengan di Wonosobo banyak tempat wisata aja, sambil jalan-jalan juga. Deket sama Jogja juga, deket sama Semarang juga. Jadi ya gitulah, aksesnya banyak juga. Iya, Gitu. kemana-mana gampang. Iya, nggak terlalu terisolir gitu ya. Di Iya. tengah PPKM udah cabut ini kita terbantu lah gitu di sini, banyak bisa kemana-mana. Iya. Iya. Ya, jangan kayaknya dengan tadi bincang-bincang kita seputar internship juga, setelah kita ngomong-ngomong soal PPKM, sepertinya sudah berakhir juga ya sesi podcast kita pada hari ini. Iya, Jun? Iya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sudah sampaikan. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada yang kurang tepat. Iya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mempercayakan Rumah Sakit Islam Wonosobo sebagai tujuan tempat diskusi dan juga konsultasi kesehatannya. Semoga yang sedang berikhtiar untuk menuju kesehatan bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan jangan lupa untuk sobat-sobat RSI Wonosobo untuk di-like, subscribe, dan di-follow akun sosial media RSI Wonosobo. Ya, pasti akan ada topik-topik yang lain yang menarik yang bisa diikuti oleh teman-teman semua sobat RSI. Semoga nanti bisa lebih bermanfaat ke depannya dan bisa dipentingin terus semua media sosialnya RSI Wonosobo. Baiklah, kami akhiri. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.